satu eskavator. Ya. Kalau nggak ada celah mengindikasikan bahwa dia masih cukup baik. Terus pergerakan swing ini masih smoothly, tidak goyang-goyang, gitu kan? Ini tidak goyang-goyang begini. Ini artinya menandakan bahwa dia masih cukup baik. Mungkin kerja dia tidak terlalu berat atau maintenance dia cukup bagus. Halo kawan scan, perkenalkan saya Desla yang akan menemani kawan scan di podcast favorit kita semua, yaitu Scan Scene Podcast, video podcast yang membahas seputar alat berat oleh Scanina.com. Bagi sebagian orang, alat berat merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang efisiensi suatu pekerjaan, khususnya pada pekerjaan konstruksi atau pertambangan. Namun, seperti yang kita ketahui nih kawan scan, bahwa alat berat seperti eskavator, bulldozer, motor grader, dan lain-lain begitu ya, memiliki harga yang cukup tinggi. Sekarang, proyek tertentu memiliki dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, agar proyek tetap bisa berjalan, alat berat bekas menjadi alternatif pilihan untuk menunjang produktivitas pekerjaan kawan scan. Namun dalam memilih alat berat bekas nih, tentunya tidak bisa sembarangan nih kawan scan. Pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila kawan scan memutuskan untuk membeli alat berat bekas. Apa saja yang harus diperhatikan dan bagaimana tips memilih alat berat bekas yang tepat? Nah, untuk menjawab hal tersebut, di podcast episode 9 kali ini saya telah menghadirkan Pak Abdul Rohim yang kerap disapa Pak Boim dari United Tractors. Dan bersama Pak Boim kita akan membahas dan ngobrol nih seputar tips-tips dalam memilih alat berat bekas. Baiklah, langsung saja yuk kita ngobrol bareng bersama Pak Boim. Baik, selamat pagi Pak Boim. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dengar-dengar nih Pak Boim kan sudah menuju masa pensiun ya Pak ya di United Tractors. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak berkecimpung di dunia alat berat bekas Pak? Saya masuk itu tahun 87 ya. Oh, 87 ya Pak ya. 35 tahun, nanti kalau sampai Mei 18 sampai, jadi 35 tahun 10 bulan. 35 tahun ya kawan scan Pak Boim. Jadi baik. Seperti itu. Itu di United Tractors-nya atau sebelum itu ada lagi Pak? Saya sejak tamat sekolah sampai sekarang itu jadi UT apa namanya? UT forever ya. UT is my life, my love. Oke. 35 tahun dan memang selama itu di UT semua ya Pak ya sampai dengan detik ini ya Pak. Alhamdulillah. Oke, menarik sekali. Jadi memang menggambarkan Pak Boim ini sangat expert di dunia alat berat nih kawan scan ya. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin saya mulai tanya-tanya ya Pak ya. Jadi membeli alat berat bekas itu kan sekarang sudah menjadi sebuah solusi nih Pak. Selain tadi ya Pak ya, membeli alat berat baru maupun menyewa begitu Pak. Nah, untuk kawan scan yang mungkin belum tahu, kira-kira di mana saja sih Pak kita dapat mencari alat berat bekas gitu ya Pak ya, atau channel-channel pembelian alat berat bekas untuk mungkin yang baru mau memasuki atau baru mau cari gitu Pak. Oke, makasih. Jadi sebetulnya penjual alat bekas itu sebelum ya salah satunya mungkin scan ya. Kemudian UT sendiri, kemudian juga ada Trakindo, Yos Equipment, kemudian ada Kobelco, dealer-dealer itu atau distributor itu melakukan hal yang sama seperti Scan lakukan. Di samping juga banyak di luar sana juga melakukan hal yang sama seperti kita, mereka beli bekas, kemudian mereka jual bekas dengan melakukan beberapa perbaikan. Jadi banyak sekali. Untuk saat ini seperti yang saya baca, scan ini cukup banyak populasinya ya, jadi variasinya tuh banyak sehingga kita bisa bebas milih mau yang model apa, speknya apa. Sepertinya scan ini cukup banyak ya populasi. Oke. Iya betul Pak. Namun Pak, berarti dari yang sebelumnya gitu ya, itu berarti secara offline itu memang sudah ada dari dulu, dari orang langsung dari distributornya. Lalu juga ada
apa ya Pak ya sebutannya ya Pak, yang memang mereka menjualkan alat berat bekas begitu ya Pak ya. Namun sekarang sudah beberapa pihak menjualkan secara online begitu ya Pak. Betul ya. Oke, baik. Nah, lanjut lagi nih Pak ya. Seperti tadi sempat saya mention di awal nih Pak, bahwa dalam memilih alat berat bekas kan tidak bisa sembarangan nih Pak Goim. Sebetulnya apa saja sih Pak yang kita harus perhatikan sebelum membeli alat berat bekas begitu Pak? Ya. Jadi kan pertama tuh nggak bedanya kita kalau melihat sesuatu lah. Ya mohon maaf, ngelihat cewek, ngelihat cowok kan dari tampilannya dulu nih. Penampilan ya Pak ya. Penampilannya komplit nggak sih, asik nggak sih gitu kan? Oke. Jadi kalau mulai ada contohnya ada ketertarik, oh ini dari segi penampilan dari jauh sederhananya kan, tampilan catnya, kemudian kelengkapan yang memang masih dilengkapi dalam alat berat itu, kemudian di samping tampilan secara umum ya, untuk hal tertentu kita juga mesti lihatin. Saya biasanya kalau untuk alat berat itu pertama kali saya kalau bawah, saya selalu lihat bagian bawahnya. Nah, oke. Dari mulai undercarriage, kalau kita bicara tentang bulldozer, kalau kita bicara grader, wheel loader, itu kita lihat bagian bawah. Tire itu juga ternyata cukup lumayan ya. Iya. Seperti dump truck, karena khusus dump truck itu tire juga nilainya kan bukan cuma 100-200 ribu, tapi bisa puluhan bahkan ratusan juta harganya. Value-nya tinggi ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat secara langsung ya tampilannya. Kemudian kalau mau saya lanjutkan mungkin setelah kita ngeliat tampilan, oh ini asik nih, begitu undercarriage-nya bagus, catnya bagus, ya kemudian pinnya itu masih antara hole dengan pin itu tidak ada celah, mengindikasikan bahwa unit itu tidak bekerja secara parah atau maintenance-nya itu mungkin cukup baik. Ya kalau kita lihat terkait dengan pin, kemudian bushing ya. Kemudian nanti kalau kita kabin tuh, sama kalau kita beli mobil tuh, kalau kita beli masuk kan kabin duduk, baunya gimana sih? Kadang-kadang itu kalau kita bicara eskavator, yang pasti ada cabinnya. Kemudian bicara grader kadang ada, wheel loader kadang juga ada. Kemudian kalau dump truck pasti ada. Nah itu kita mesti lihat. Oke. Ya? Jadi setiap part-part tadi dari mulai bawahnya sampai kita nyoba ke cabinnya itu memang harus diperhatikan satu persatu gitu ya Pak ya. Baik. Nah, jadi kalau dari yang saya tahu nih Pak ya, alat berat yang paling banyak dicari sih saat ini di Skanina khususnya ya Pak ya, itu ekskavator, bulldozer seperti itu Pak. Nah, kira-kira ada tidak sih Pak perbedaan yang perlu diperhatikan dari masing-masing alat berat tersebut gitu Pak? Misalkan tadi dari ekskavator, bulldozer dengan dibandingkan dengan truk gitu ya Pak ya, kan pasti mungkin ada beberapa perbedaan. Itu bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Jadi sebenarnya secara umum sih tetap sama ya. Ada hal-hal yang sama. Contohnya gini, kalau kita bicara bulldozer, eskavator, dia punya undercarriage. Yang membedakan barangkali kalau di eskavator itu ada attachment yang mesti bergerak. Ya, boom, arm, bucket itu kan. Sementara di bulldozer itu hanya ada blade dengan ripper kalau dia menggunakan ripper atau pakai winch. Nah, yang paling utama terkait dengan kalau kita mau beli eskavator, pastikan bahwa dia punya stick dari mulai boom, arm, ya, tangan-tangan itulah, itu pastikan bahwa tidak ada keretakan. Terutama di strength point di mana tempat adanya pin dan bushing. Ya, kalau di boomnya perhatikan boom foot, oblak atau tidak. Karena itu juga punya pengaruh besar ya. Kemudian boom pin, tempat kedudukan boom silinder maksudnya ya, itu aus atau tidak, cenderung itu biasanya oblak tuh. Oh iya. Ya. Teroblak atau malah sulit ya Pak ya. Iya. Kemudian sambungan antara pin, antara arm dengan boom itu juga dilihat ya. Ya, haus atau tidak, oblak atau tidak. Begitu juga di bucket grup. Itu pin, kemudian link I-nya itu diperhatikan. Ya umumnya sih, kalau kita bicara unit-unit yang cenderung apa adanya, kadang-kadang unit yang sudah diperbaiki juga di luaran itu, mereka kurang perhatikan itu. Nggak detail ya. Iya, terutama di boom foot ya,
Mungkin kalau ada gambar mungkin bisa dikasih tahu bumbu itu di mana begitu iya. kan. Itu Nanti penting. ada Kemudian tampil di sini Kawan Scan. eskavator itu amat penting juga. Orang bilang pinggang ya, Ya, bearing circle-nya. Pastikan bahwa dia dalam kondisi yang tidak over clearance sehingga kita bisa langsung gunakan, nggak harus memperbaiki. Di samping ya tentunya performance ya, baik bulldozer maupun eskavator atau di UTN itu performance itu yang amat utama penting. itu ya Pak ya. Itu kita bicara tentang tampilan ya Iya. dan fungsi ya begitu. Oke, kalau tadi Pak untuk misalkan truk sendiri Pak, itu gimana Pak? Kalau bicara tentang truk ya, truk itu kalau kita bicara yang heavy duty seperti kayak HD gitu kan, itu yang pasti adalah secara umum kalau kita dari bawah seperti biasa tadi, tire jangan lupa karena nilainya lumayan. Iya. Kemudian juga ya diferensial, transmisi, engine, kemudian hidroliknya. Terutama kalau lihat tampilan itu ya kabin dan pesel itu masih dalam kondisi yang baik. Terutama tidak ada keretakan, ya baik di chassis maupun di pesel, kemudian juga di tempat-tempat lainnya. Oke. Seperti itu. Jadi tampilannya itu yang pertama ya Pak ya, Iya. keretakannya kayak gitu-gitu harus diperhatikan banget ya Pak. Baik, oke. Nah lanjut lagi nih ya Pak Siap, Boim ya. siap. Kalau dalam hal melakukan test drive nih Pak, kira-kira gimana Pak? Tadi kan masih dari sisi tampilan, pasti sebelum masuk ke performance kita lakukan test drive nih Pak. Nah itu bagaimana Pak Boim? Jadi yang mesti kita lakukan pertama kali sebelum kita test drive itu, setelah kita lihat tampilannya asik nih, kita kan pasti mau nyoba nih. Iya. Yang pasti sebelum kita test drive, umumnya kita kan melakukan Ya. biasa ada olinya nggak sih gitu kan, Ya. ada air radiatornya nggak sih, ada oli-oli yang lain gitu kan, sambil dilihat adakah rembesan di area mungkin engine, mungkin ada bekas dibuka bautnya, Iya. ada rembesan di area cylinder head, rocker arm cover, di oil pan, ya itu kita mesti lihatin. Kemudian pada saat kali pertama kita mulai mau test drive, kita pasti running tuh kan, Iya. begitu on kita mesti perhatiin tuh Iya. fungsi semua nggak sih monitor panelnya atau indikator-indikator LED, Nyala nggak gitu ya Pak? gauge itu berfungsi normal nggak gitu kan? Onnya begitu on nyala semua nggak sih? Oh bagus nih. Kita lanjut, kita hidupin. Sambil menghidupkan kita juga dengerin tentunya. Ada hal apa sih pada saat kali pertama kita start hidup? Gitu kan? Iya. Sambil kita dengerin. Biasanya untuk orang-orang yang biasa melakukan pengecekan itu ada chemistry tuh. Iya. Jadi saya selalu bilang bahwa apapun yang saya cek, saya berupaya untuk ada chemistry dengan sesuatu yang sedang saya kerjakan. Artinya biasanya tuh yang kadang-kadang ya saya merasakan sendiri, ada sesuatu yang mungkin orang lain nggak ngerasain tapi saya ngerasain. Oh iya. Ya kita dengar suara engine-nya mulai dari low idle, dari mulai start pertama tadi ya, sampai mulai low idle, langsung dihidupin, kemudian kita coba gas pelan-pelan gitu kan sampai dia tinggi. Ada yang abnormal nggak? Sambil kita perhatikan asap. Oh, asapnya Karena juga. asap itu bagian dari indikasi atau indikator adanya kausan atau kerusakan di inner pan. Oh asapnya hitam, asapnya putih, asapnya biru. Nah gitu kan. Ya kita berharap bahwa pada saat melakukan pengecekan itu asapnya itu transparan. Yang baik ya Pak. Itu bagus. Setelah itu hidup, ya kita mulai coba. Kalau di eskavator kita coba geraki, cara pelan-pelan, pakai gitu kan, swing, travel gitu kan. Satu-satu Ada yang aneh nggak sih gitu kan? Kalau kayak eskavator kita bisa langsung melakukan pengecekan pengukuran tuh. Kita bisa ukur speed, kita bisa ukur pressure-nya, RPM-nya, karena sudah ada, kan gitu kan? Ngecekin satu-satu ya Pak, dicoba satu-satu. Sementara kalau bulldozer itu nggak ada, kita mesti pakai tools. Tapi kalau kita kan, kita udah visual check aja atau kita coba running, kita bisa ngerasain kok. Umumnya itu kalau orang-orang yang biasa beli unit use itu dia cenderung paham ya. Aduh suaranya gak enak nih. Iya. Suaranya sinja atau hati gitu kan. Bau asapnya nggak enak. Iya. Ada sesuatu gitu kan. Terus pada saat kita coba gerakin maju mundur, belok kanan belok kiri, adakah suara-suara yang abnormal? Kemudian hal-hal yang aneh, mungkin kebocoran, abnormal noise gitu kan. Kita dengarkan sambil kita coba rasakan dan kita catat kalau memang kita
Apa nih yang kayaknya ganjil kurang gitu. oke gitu ya Iya. Pak ya. Baik. Ya kita kasih rekomendasi buat ya siapapun yang mau beli, kita beritahu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu nih kawan scan terkait test drive alat berat ya. Jadi memang harus dicoba satu-satu, dirasakan, didengarkan. Apalagi mungkin yang sudah biasa pasti ada chemistry sendiri kalau tadi Pak Boim ya. Oke. Nah Pak Boim, ini kan Pak Boim juga sudah sangat berpengalaman ya Pak ya di dunia alat berat bekas gitu ya Pak ya. Tadi juga dari ceritanya sampai punya chemistry itu kan karena sangat berpengalaman gitu ya kawan scan. Nah sering menginspeksi alat berat bekas, lalu juga selama perjalanannya ini gitu kira-kira ada pengalaman yang kurang mengenakan nggak ya Pak ya selama ini dari mungkin dari transaksi lalu mungkin atau juga dari proses pengecekannya gitu ya Pak ya, supaya mungkin dari sisi kawan scan juga bisa lebih berhati-hati nih Pak. Gimana tuh Pak? Jadi memang kadang, makanya saya selalu bilang bahwa yang namanya pengecekan, event yang namanya TA, technical analysis, kalau di Trakindo ya, kalau maaf di UT itu PPM, program pemeriksaan mesin, itu bukan jaminan bahwa hasil pengecekan itu bisa selamanya seperti itu. Kadang memang kita melakukan, memang sih umumnya, makanya saya selalu bilang bahwa ini bukan sertifikat ya. Ini bukan sertifikat bahwa saya cek oke, good, tapi kita nggak tahu nanti di sana. Makanya kita mengupayakan bahwa pengecekan itu sesuai dengan standar pabriknya. Kalau itu bisa dilakukan umumnya, saya belum ketemu sampai ada hal-hal yang sampai ekstrim ya. Tapi ternyata ini sampai sana jebol gitu. Saya belum pernah ngalamin. Ada hal lain. Tapi artinya bahwa secara performance pada saat melakukan pengecekan itu kita sesuai dengan standar pengukuran ya. Panasnya masih berapa derajat. Kemudian kalaupun harus travel digerak-gerakin itu berapa lama. Saya selalu berulang. Kalau melakukan pengukuran itu anggap boom rise. Saya nggak cuma sekali, berulang-ulang. Saat dingin, mulai panas, bahkan nanti pada saat panas. Saya coba bandingkan sehingga meminimasi terjadinya hal-hal yang kurang mengenakan. Seperti itu. Dan supaya bisa ngebedain juga tadi ya Pak ya, dingin, dari pas masih dingin. Mulai hangat sederhananya, panas. Setelah dilakukan setelah nyala beberapa jam gitu ya Pak ya. Oke, baik. Jadi mesti jangan langsung begitu ambil data udah langsung oke nih hasilnya. Mesti berulang sampai panas tertentu, bila perlu kita operasiin. Ulangin lagi ya Pak ya. Oke, kita baik. ngebantu. Jadi langsung kita simpulkan ketika satu kali coba begitu ya Pak. Mesti minimal 2-3 kali lah supaya kita benar-benar yakin bahwa hasil ukur yang kita lakukan itu sesuai, bisa akurat gitu. Akurat, baik. Juga nih Pak, tadi kan dari sisi mengecek gitu ya Pak ya. Lalu mungkin ketika pembelian alat berat bekas ini kan kita tidak tahu ya Pak ya, mungkin dulunya alat berat ini digunakan untuk apa, dan tadi apalagi kalau kita tidak tahu atau tidak kita membeli tidak dari channel yang biasa kita gunakan, itu kira-kira misal pernah nggak sih Pak didapati ada surat-surat palsu yang semacam itu Pak? Itu yang saya dulu pernah punya pengalaman ya. Jadi saya waktu itu ada customer beli alat. Kalau nggak salah PC 206 dulu. Mereka janji antara penjual dan pembeli kalau terjadi kerusakan bantuin ya gitu kan. Biasa lah mungkin karena juga pertemanan ya, sudah beberapa kali barangkali. Tetapi dari mulai beli sampai berkeluh kesah itu dia merasa bahwa unit yang dia beli itu tidak pernah bekerja secara maksimal. Bukan maksimal, kerja yang dia mauin sedikit aja nggak bisa. Sehingga ada panggil lah orang yang penjual itu dipanggil untuk bisa memperbaiki. Sampai beberapa kali tidak berhasil, akhirnya panggil kita. Udah kecewa lah customer yang beli ini. Dia merasa bahwa aduh udah rugi lah. Seperti itu kan. Akhirnya dia panggil kita untuk melakukan pengecekan, dan ternyata saya menemukan sesuatu yang menurut saya itu agak beda ya dari yang biasanya. Kalau kita ngelihat serial number untuk eskavator tuh ada di atas.
Jadi kalau ini bearing swing chassis ini upper frame biasanya di atas gini, nah dia adanya di sini. Itu yang menurut saya sesuatu yang beda ya. Jadi itu bagian yang saya coba sampaikan. Ini aja sih yang beda, saya bilang begitu kan. Nah kemudian akhirnya beliau merasa keberatan. Akhirnya beliau bertanya, serial number itu tahun berapa sih? Nah, tanyalah ke Yuti bahwa di Yuti itu kalau nggak salah tahun 98 kalau nggak salah. Tapi dia informasi bahwa penjual itu bilang di atas tahun itu. Akhirnya bermasalah. Saya sempat di sidang juga. Oh, karena itu. Jadi saksi yang berdua dengan teman. Tapi saya dengar sih katanya mereka sudah nggak sampai berlama-lama ya. Mereka akhirnya bisa saling menyadari dan mereka baik. Saya dengar begitu. Berarti ada ya Pak ya? Kejadian seperti itu di market tuh ada ya Pak ya? Saya dengan teman itu ya ke Polda saya. Wow. Ke Polda saya jadi di sidang. Memang harus hati-hati sekali berarti ya Pak ya? Jadi betapa pentingnya kita memastikan bahwa dokumennya unit yang mau kita dokumen itu pastikan bahwa itu benar-benar asli. Berarti kalau dokumen asli dan tidaknya sendiri itu harus karena kita sudah terbiasa begitu atau gimana ya Pak ya? Atau ada hal tertentu yang perlu kita perhatikan tuh Pak? Jujur saya secara pribadi saya nggak paham ini asli atau tidak. Oh, gitu. Karena akhirnya kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang bro, ini asli nggak sih bro? Ya saya kan ada teman-teman bisa ngelihat ini bahwa nomor dokumennya, DO dan segala macam sesuai bro, gitu kan hanya berdasarkan itu. Bahwa menyatakan bahwa itu asli dan tidak asli juga kita tidak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhan ya. Kalau dia memang berbohong ya, tapi artinya itu aja sih yang mesti jagain. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mau beli, terutama yang baru-baru ya dilihatin lah untuk menjaga, karena semua orang baik dan tidak semua orang juga tidak baik. Betul. Ya kita masih bareng-bareng jagain. Iya. Lebih berhati-hati ya Pak ya. Panjang urusannya ya Pak. Itu penting lah. Iya. Gitu. Biar enak semua. Oke deh. Baik itu kawan scan. Jadi tadi juga selain performance juga dari sisi kelengkapan data dokumen itu harus lebih diperhatikan ya Pak Boim ya. Oke. Sama historical alat itu. Alat itu ya Pak ya. Jadi tadi kan bilang kerja di mana? Iya. Atau dia kerja di entah di mana yang ternyata kerjanya itu berat gitu kan. Berat. Sehingga nilai keausannya itu jadi lebih banyak. Berat kalau maintenance-nya baik masih mending ya Pak ya. Takutnya berat tapi maintenance-nya kurang baik ya Pak. Betul. Jadi perlu diperhatikan juga ya kawan scan ya. Karena orang-orang yang biasa beli itu dia nanya, ini bekas dari mana bro? Logging, forestry, tambang apa? Iya. Batu bara, nikel. Oh ya udah. Itu juga bagian dari pertimbangan. Iya. Supaya tahu ya. Oke. Seperti itu. Ya, jadi historicalnya pun juga perlu diperhatikan nih kawan scan. Nah dari sisi tadi ya Pak ya, pernah dikerjakan atau pernah digunakan untuk apa sebelumnya, itu kita kan kadang menjadikan hour meter nih sebagai parameter juga Pak. Jadi apakah hour meter ini memang perlu untuk dijadikan pertimbangan juga gitu Pak? Misalkan semakin tinggi hour meternya itu performanya juga semakin rendah atau seperti apa Pak? Memang sih kan logikanya bahwa jam terbang itu akan punya pengaruh terhadap keausan. Apalagi buruk maintenance-nya. Tetapi buat saya nggak peduli HM itu mau 100.000, 200.000. Performanya masuk dalam rank standar, nggak peduli saya. Buat saya artinya. Tetapi buat jadi pertimbangan bahwa itu akan punya nilai bahwa seperti kita ketahui bahwa jam terbangnya tinggi, artinya dia sudah menghasilkan uang banyak. Kan idealnya gitu. Jadi artinya bahwa harganya yang mestinya jangan lebih mahal dari yang HM-nya rendah gitu. Atau juga jangan sama. Itu juga bagian dari pertimbangan secara bisnis. Tetapi secara teknikal memang punya pengaruh ya. Tapi buat saya itu selama masih oke. Selama oke dan kita lihat secara fisik, karena kan kita juga sering lihat bahwa ada motor yang sudah bertahun-tahun, udah puluhan tahun tapi masih layak digunakan, juga mobil gitu kan. Tergantung penggunaannya sebelumnya juga ya Pak ya. Oke. Jadi artinya ya karena ada juga yang HM-nya
tahunnya muda, HM-nya tinggi gitu kan. Ya karena kerja di tempat-tempat yang memang diperlukan, butuh waktu banyak untuk dia dikerjakan gitu kan. Betul. Jadi emang itu juga akan punya pengaruh ya. Itu juga jadi pertimbangan penting. Jadi Ya, pertimbangan penting selain bahwa- tadi performance dari beberapa bagian tadi ya Pak ya. Dan ada beberapa customer yang mereka tuh customer besar, ada beberapa juga yang medium yang mereka tuh melakukan maintenance cukup baik. Artinya gini, mereka melakukan program analisa pelumas Ya. yang mereka lakukan sehingga mereka bisa monitoring keausan inner part dari komponen unit yang mereka punya. Oke. Itu kalau kita bisa dapat itu, ya itu lebih baik. Lebih baik ya Pak. Terus terkait dengan HM, mohon maaf nih, Ya. kan kadang-kadang juga bahwa kita ngeliat HM, unit tahun 10 tahun lalu, HM-nya ternyata kok baru 5.000 ya. Nah, Nah, gitu kan Pak. kita juga bertanya, ternyata memang mungkin jarang digunakan. Ya. Atau something Iya. apalah. Jadi itu juga jadi pertimbangan kenapa kita juga masih ngeliatin HM sekian. Tahun berapa sih? Tahun berapa? Sudah berapa tahun dia Tidak dioperasi. hanya lihat dari HM-nya aja ya Pak ya. Nah, untuk diminyakan itu nggak ada salah untuk ya kalau mereknya Komatsu ya ke Yuti, kalau apa kayak mungkin ke Trakindo atau ke Kobelco, Sumitomo untuk bisa memastikan bahwa HM yang ada itu benar ada. Iya. Karena kan bisa saja terjadi, seringnya memang terjadi bahwa HM-nya itu sudah berubah. Mungkin di banyak hal, mungkin karena hilang, karena memang diganti atau tuker-tukeran dan segala macam. Ya kita tidak bilang bahwa itu apa namanya? Sebenarnya mungkin tidak seperti yang terjadi di tempat kerja saya. Karena saking banyak untuk menghindari hilang, akhirnya ternyata saya waktu beli beberapa unit itu dari customer lain ya. Begitu sampai di kita ternyata kok HM-nya yang ini kok tinggi, ini kok rendah gitu. Ternyata karena unit yang model yang sama. Kemudian untuk menghindari hilang, sementara orang yang disuruh masang itu tidak memperhatikan kode-kode yang sudah, hingga akhirnya ketukar gitu. Bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Atau diganti baru. Oke. Kalau untuk kasus di riset gitu Pak, itu gimana tuh Pak? Jadi kan ada Karena ya, Pak, riset juga menurut saya kan kita juga di apa UT artinya bahwa di Komatsu itu kita bisa ngeriset dalam artian bukan ngeriset ya, artinya ngeriset atau dinolin bukan. Artinya kalau untuk mempermudah kita maintenance untuk nilai HM, umpamanya tadinya ada 15.027, udah kita naikin jadi 16.000 supaya ngitungnya gampang, itu ada programnya. Itu ada. Di upgrade ya supaya ada kesesuaian buat yang kita mau untuk maintenance itu tujuannya. Jadi bukan untuk diturunkan tapi ditambah. Karena diturunkan itu nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Diturunkan tuh nggak bisa untuk diturunkan. Nggak ada programnya maksudnya. Nggak ada programnya. Oke. Begitu. Baik. Jadi selain dari hour meternya kita juga tetap lihat ya dari Secara fisik itu harus kita lihat. fisiknya, performance-nya gitu. Dan kira-kira dengan hour meter segitu tuh sebelumnya dilakukan untuk pekerjaan apa seperti itu ya Pak ya. Baik. Ya saya belajar banyak sekali ya pada siang hari ini gitu Pak. Mungkin sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari kawan sekarang sudah kita tanyakan semua nih Pak Boim nih. Atau mungkin ada closing statement penutup nggak nih dari Pak Boim buat kawan scan ketika mau melakukan pengecekan unit atau bertransaksi alat berat bekas Pak, silahkan Pak. Yang pasti bahwa safety itu nomor 1 ya. Pasti. Jadi kalau yang muslim tentu ya baca doa Bismillah minimal kan. Buat yang non muslim barangkali berdoa sebagai keyakinan supaya kita dipermudah diselamatkan pada saat melakukan pengecekan. Artinya bahwa yang utama adalah pada saat kita menghidupkan ya harus seperti apa. Ya perhatikanlah sekitar ya, lagi-lagi safety yang pertama ya. Kemudian yang kedua bahwa untuk kita tahu yang mau kita beli ini bagus dan tidak, artinya secara fisik itu nanti akan terlihat bahwa saya boleh kasih gambaran ini. Oh ya. Saya boleh kasih gambaran ini. Ini ada satu eskavator. Ya. Kalau nggak ada celah mengindikasikan bahwa dia masih cukup baik. Baik. Terus pergerakan swing ini masih smoothly, tidak goyang-goyang, gitu kan? Ini tidak goyang-goyang begini. Ini artinya menandakan bahwa dia masih cukup baik.
mungkin kerja dia tidak terlalu berat atau maintenance dia cukup bagus. Sehingga kita layak untuk kita beli. Kalaupun terpaksa kita beli, kita tahu berapa biayanya sih untuk perbaikan ini. Sehingga nggak melulu bahwa harus beli alat berat itu nggak harus yang baru, nggak mungkin lah kecuali alat baru kan. Yang penting kita tahu unit yang kita beli itu kondisi seperti apa, kita bisa ngukur budget kita seberapa sih sesuai kebutuhan juga ya. Baik, saya belajar banyak banget nih hari ini bareng Pak Boim, dan tentunya juga berkat penjelasan Pak Boim, kawan scan makin paham juga dong bagaimana tips-tips dalam membeli alat berat bekas. Kita juga jadi lebih tahu bahwa sebelum membeli alat berat bekas ternyata wajib banget nih untuk melakukan pengecekan kondisi fisik mesin, mengecek seluruh fitur-fitur yang ada di alat berat, dan juga melakukan test drive tentunya ya Pak ya. Nah, bagi kawan scan yang ada kebutuhan unit alat berat bekas, bisa langsung saja ke scanina.com. Dan di Scanina, unit used yang dijual ini telah melalui proses inspeksi sampai dengan 120 items check, dan kondisi unit yang dilaporkan ini apa adanya sesuai dengan hasil inspeksi Scan Expert. Scanina juga memberikan layanan pengiriman alat berat sehingga memudahkan kawan scan dalam bertransaksi alat berat. Dan tidak kalah menarik, Scanina juga telah tersertifikasi ISO 27001 sehingga bertransaksi di Scanina telah dijamin keamanannya. Bagi kawan scan yang tertarik dan ingin membeli unit used di Scanina, kawan scan dapat langsung saja kunjungi scanina.com atau bisa bertanya-tanya melalui WhatsApp Hello Scanina di 081 988 811 818. Baiklah, dengan begitu sekian obrolan kita hari ini bersama Pak Boim. Saya Desla, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Scansin selanjutnya. Scanina, solusi tepat kebutuhan alat berat. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak juga Pak.